Usia 70 tahun, harusnya jadi masa tenang, masa di mana kita menikmati hidup, dikelilingi anak cucu, disayang, dihormati, dimuliakan. Tapi kenyataannya, banyak yang justru kesepian, anak makin jarang datang, telepon pun tak dibalas. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa anak berubah? Apa salah kita? Jawabannya pahit, tapi harus diakui. Kadang kita sendiri yang membuat anak menjauh. Kita terlalu ikut campur, terlalu banyak menuntut, terlalu sering mengeluh. Kita lupa bahwa anak juga manusia. Mereka punya batas sabar, mereka butuh ruang. Dan jika kita tidak sadar, bukan cinta yang kita dapat, tapi jarak. Video ini bukan untuk menyalahkan, tapi juga bukan untuk membela. Ini teguran. Teguran bagi kita semua yang sudah tua, tapi belum tentu dewasa dalam bersikap. Lakukan 5 hal ini sebelum semuanya terlambat, sebelum anak benar-benar hilang rasa. Hal pertama yang harus dilakukan saat usia sudah masuk 70 tahun adalah berhenti ikut campur urusan anak. Jangan merasa semua keputusan mereka harus lewat persetujuan kita. Kita bukan raja, mereka bukan bawahan. Anak kita sudah dewasa, punya hidup sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Tapi kenapa masih saja ingin atur-atur semuanya? Banyak orang tua merasa mereka paling tahu yang terbaik. Anak mau pindah kerja, dilarang. Anak mau pindah rumah, dimarahi. Bahkan sampai soal cucu disekolahkan dimanapun, ikut dikomentari. Padahal hidup anak bukan papan catur untuk dimainkan semau kita. Kita sudah jalani hidup kita. Sekarang giliran mereka. Biarkan mereka jatuh, biarkan mereka belajar. Itu bukan kegagalan, itu proses hidup. Kita sering lupa, niat baik tidak selalu terasa baik. Kita bilang, ini demi kebaikanmu, nak. Tapi yang terdengar di telinga mereka adalah, kamu belum cukup pintar mengambil keputusan sendiri. Itu menyakitkan. Lama-lama mereka merasa tidak dihargai. Akhirnya, mereka menjauh. Mereka segan bicara. Bukan karena tidak cinta, tapi karena lelah terus dikoreksi. Pernahkah kita bertanya, kenapa anak lebih terbuka ke temannya daripada ke orang tuanya? Mungkin karena temannya mendengar tanpa menghakimi. Sementara kita, baru setengah cerita, sudah memotong, sudah mengarahkan, lalu kita kecewa ketika mereka menyembunyikan sesuatu. Padahal kita sendiri yang menutup pintu kepercayaan itu. Jangan salah, ikut campur bukan bentuk kasih sayang, itu bentuk kendali. Dan kendali yang berlebihan membuat anak merasa dikekang, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Mereka akan mulai menjaga jarak. Bahkan lebih buruk, mereka bisa menyimpan luka yang tak pernah mereka ungkap, hanya karena kita terlalu sering merasa paling benar. Ada satu kisah nyata, seorang ibu usia 73 tahun selalu menelepon anaknya tiap malam hanya untuk memastikan anaknya sudah makan atau belum. Sekilas terdengar manis. Tapi ketika anak itu tak menjawab, sang ibu langsung menyindir. Kau sudah lupa siapa yang mengurusmu dulu, ya? Hubungan pun tegang. Anak merasa dikontrol, ibu merasa diabaikan. Dua-duanya tersiksa, dan itu semua bermula dari keinginan yang berlebihan untuk mengatur. Ingat satu hal baik-baik, kasih sayang tidak harus lewat kontrol. Kadang yang paling dibutuhkan anak justru doa dan kepercayaan. Saat mereka merasa dipercaya, mereka justru akan lebih menghargai dan lebih sering datang sendiri. Tapi kalau terus dikekang, jangan heran kalau mereka justru mencari kebebasan di luar rumah. Maka mulai hari ini, jika ingin hubungan tetap hangat di usia tua, tahan diri. Jangan langsung menilai. Dengarkan dulu. Jangan minta anak jadi seperti yang kita mau. Biarkan mereka jadi diri sendiri. Kita bukan sutradara yang harus mengatur semua adegan hidup mereka. Kita cukup jadi penonton yang bangga dan bersyukur sudah membesarkan mereka. Hal kedua yang harus kita lakukan di usia 70 adalah berhenti mengeluh dan belajarlah bersyukur. Setiap hari mengeluh soal penyakit, soal anak yang jarang pulang, soal cucu yang tak hormat, soal masa lalu yang lebih indah, sampai-sampai lupa bahwa masih diberi napas pun itu sudah karunia besar. Kita terlalu sibuk menghitung yang hilang, sampai tak sadar berapa banyak yang masih kita punya. Keluhan terus-menerus bukan hanya melelahkan untuk didengar, tapi juga membuat orang malas mendekat. Coba jujur pada diri sendiri, kalau setiap kali anak datang hanya disambut dengan cerita pahit, wajah sedih, dan keluhan tak berujung,
apa mereka akan betah lama-lama? Kita mungkin merasa itu bentuk curhat. Tapi bagi mereka, itu seperti beban yang terus ditumpuk tanpa solusi. Mengeluh itu menular. Ketika kita terus meracuni suasana dengan pikiran negatif, rumah pun terasa suram. Anak jadi malas pulang, cucu pun ikut menjauh. Lama-lama, kita dikelilingi sunyi yang kita ciptakan sendiri. Lalu kita bilang, anak durhaka. Padahal mungkin kita yang terlalu banyak menuntut empati, tapi tak memberi ruang untuk damai. Ada seorang bapak yang setiap hari mengeluhkan betapa hidup ini tidak adil. Dia sering berkata, zaman saya dulu lebih baik. Anak-anak zaman sekarang kurang ajar. Akhirnya anak dan menantunya jadi enggan berlama-lama di rumah. Mereka hanya datang sekadar formalitas. Bukan karena tidak sayang, tapi karena suasananya penuh keluhan dan kritik. Rumah seharusnya jadi tempat pulang, bukan tempat disalahkan. Usia tua itu bukan saatnya berlomba siapa yang paling menderita. Sudah cukup kita lewati masa sulit dalam hidup. Sekarang saatnya istirahat dengan hati yang lapang. Kalau terus mengeluh, artinya kita belum berdamai dengan takdir. Dan bagaimana mungkin orang lain bisa nyaman dengan kita kalau kita sendiri tidak pernah damai dengan hidup ini? Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana bersikap hari ini. Ubah keluhan menjadi syukur. Ganti kalimat, dulu saya kuat, sekarang lemah, menjadi terima kasih masih diberi hidup. Ganti, anak saya tidak perhatian, menjadi setidaknya anak saya masih sehat, masih berjuang. Bukan soal membohongi perasaan, tapi soal membentuk kebiasaan yang lebih sehat secara batin. Ingat, anak itu bukan tempat sampah emosi. Mereka juga punya masalah, punya beban. Kadang mereka datang dengan lelah, tapi malah disambut dengan keluhan orang tua yang lebih panjang dari ceritanya sendiri. Apa yang kita harapkan? Pelukan, perhatian. Itu tak akan datang kalau yang kita berikan hanya keluhan dan tuntutan. Maka mulai sekarang, latih lidah untuk lebih banyak mengucap syukur. Bukan karena hidup selalu indah, tapi karena kita masih diberi kesempatan menjalaninya. Ketika kita berhenti mengeluh, kita sedang membuka jalan agar anak betah di sisi kita. Kadang yang membuat orang tua terlihat berharga bukan nasihatnya, tapi ketenangan dan kebijaksanaan sikapnya. Hal ketiga yang harus dihindari saat usia sudah menginjak 70 tahun adalah jangan menuntut balas budi dari anak. Ini kesalahan paling umum yang dilakukan orang tua, merasa semua kebaikan di masa lalu adalah utang yang harus dibayar lunas. Kita bilang, dulu saya besarkan kamu dengan susah payah, lalu berharap anak mencurahkan hidupnya untuk membayar kembali semua itu. Padahal menjadi orang tua adalah pilihan, bukan transaksi. Kita sering tidak sadar bahwa kalimat-kalimat seperti, kau ini sudah lupa siapa yang menyekolahkanmu, atau ibu dulu rela lapar asal kamu bisa makan, adalah bentuk pemerasan emosional. Kita memakai masa lalu untuk mengontrol masa depan anak. Kita bukan sedang menasihati, kita sedang menagih. Dan penagih utang, tak peduli sebaik apa niatnya, tetap membuat orang ingin lari. Balas budi itu mulia kalau datang dari kesadaran anak. Tapi begitu kita minta, apalagi menuntut, nilainya hilang. Apa gunanya anak mencium tangan kita kalau itu hanya karena rasa bersalah, bukan karena cinta? Apa artinya mereka memberi uang tiap bulan kalau diiringi perasaan terpaksa? Bukankah yang kita inginkan adalah kasih, bukan kewajiban kosong? Coba bayangkan ini, kita berbuat baik pada orang lain, lalu orang itu malah menjauh karena merasa terus diingatkan bahwa dia berutang. Itulah yang dirasakan anak-anak saat kita terlalu sering mengungkit pengorbanan. Mereka jadi tidak nyaman. Mereka merasa hubungan bukan lagi ikatan kasih, tapi tekanan moral. Kita menyebutnya pengingat, tapi bagi mereka itu seperti tuduhan halus. Tidak ada anak yang lahir meminta dilahirkan. Mereka tidak pernah membuat kontrak untuk membayar kembali biaya hidup mereka. Tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik, membesarkan, dan mengikhlaskan. Kalau kita ingin dihormati, maka jadilah orang yang patut dihormati, bukan yang suka menagih jasa. Saya pernah dengar kisah nyata seorang ibu tua yang selalu berkata pada anaknya, "Kamu bisa sukses karena doa dan kerja keras ibu." Akibatnya, anak itu tumbuh dengan beban. Setiap keberhasilannya terasa bukan miliknya sendiri. Ia merasa hidupnya harus terus menyenangkan ibunya.
Lama-lama, hubungan jadi kaku. Tidak ada kehangatan, hanya kewajiban tanpa cinta. Ingat satu hal, cinta sejati tidak pernah menagih. Justru semakin tulus kita memberi, semakin besar kemungkinan cinta itu kembali. Tapi kalau terus-menerus meminta balasan, kita akan kehilangan maknanya. Dan celakanya, saat balasan itu tak sesuai harapan, kita mulai menyebut anak sebagai durhaka. Padahal mungkin kita yang terlalu serakah ingin dihargai. Jadi, berhentilah menjadikan masa lalu sebagai senjata. Biarkan anak mencintai kita karena ingin, bukan karena harus. Saat kita benar-benar ikhlas, itulah saat anak akan pulang tanpa dipanggil, memberi tanpa diminta, dan menyayangi tanpa dimanipulasi. Hal keempat yang sering dilupakan di usia tua adalah merawat diri dan tetap produktif. Banyak orang mengira bahwa setelah pensiun, setelah rambut memutih dan tubuh mulai melemah, saatnya duduk diam dan menyerah pada waktu. Lalu mulai beralasan, "Saya ini sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa." Padahal justru itulah awal dari kemunduran. Saat kita berhenti bergerak, tubuh akan lebih cepat rusak. Saat kita berhenti belajar, pikiran pun ikut membusuk. Jujur saja, banyak dari kita yang di usia 70 justru makin malas menjaga kesehatan. Tidak peduli pola makan, tidur seenaknya, malas jalan kaki, apalagi berolahraga. Anehnya, masih berharap panjang umur dan tetap dihormati. Kita ingin dicintai anak, tapi tak mau menjaga tubuh agar tak menjadi beban. Kita ingin dianggap bijak, tapi lupa mengisi waktu dengan hal yang bernilai. Kita hanya duduk, mengeluh, dan menyalahkan usia. Merawat diri bukan soal ingin terlihat muda, tapi soal menghargai hidup yang masih diberi. Kalau kita saja malas menjaga tubuh, bagaimana anak-anak tak merasa cemas? Mereka ingin melihat kita kuat, bukan lemah karena kelalaian sendiri. Jangan jadikan usia tua sebagai alasan untuk hidup sembarangan. Itu bukan bijak, itu malas dibungkus alasan suci. Dan tentang produktivitas, banyak yang salah kaprah. Produktif bukan berarti bekerja keras seperti masa muda, tapi tetap berguna. Membantu di lingkungan, mengasuh cucu dengan kasih bukan dengan omelan. Menulis pengalaman hidup, membaca buku, ikut kegiatan sosial, atau sekadar merawat tanaman. Lakukan sesuatu agar hidup tetap bermakna. Jangan biarkan hari-hari kosong, lalu hanya menunggu sakit dan kematian. Ada orang tua yang tiap pagi rutin menyapu halaman, merawat ikan, dan membaca Al-Quran. Tidak sibuk menonton sinetron atau menyebar gosip. Ia terlihat sehat, wajahnya cerah, dan anak-anaknya pun bangga punya orang tua yang masih aktif. Bandingkan dengan yang bangun siang, malas mandi, dan hanya duduk termenung sepanjang hari. Mana yang lebih dihormati? Jangan sampai kita menjadi lansia yang hidupnya penuh penyesalan karena tak pernah menjaga diri. Jangan menjadi orang tua yang tubuhnya ringkih bukan karena usia, tapi karena malas bergerak. Anak akan lebih mencintai dan menghargai orang tua yang berusaha menjaga dirinya sendiri, bukan yang hanya menyalahkan usia dan nasib. Hidup yang panjang tanpa makna hanya akan jadi beban. Tapi hidup yang aktif dan terawat, meskipun sederhana, akan jadi inspirasi. Maka rawat diri, bergerak, lakukan hal yang berguna. Jangan jadikan usia sebagai alasan untuk berhenti berdaya. Hal kelima yang sering dilakukan tanpa sadar oleh orang tua di usia lanjut adalah terus memberi tekanan pada anak, padahal yang seharusnya kita berikan adalah doa dan restu. Banyak orang tua merasa berhak mengatur kehidupan anak sampai ke hal terkecil, mulai dari pekerjaan, pasangan, cara mendidik cucu, bahkan sampai urusan rumah tangga yang bukan urusan kita lagi. Semua dibungkus dengan alasan, demi kebaikanmu. Padahal sejatinya itu bentuk dari keinginan untuk tetap berkuasa, bukan kasih sayang. Mari jujur, kita bilang sayang, tapi diam-diam ingin anak tetap berjalan di jalur yang kita tentukan. Kita bilang peduli, tapi sering menyelipkan kalimat-kalimat yang menyudutkan. Kamu salah pilih kerjaan, kok anakmu bandel? Dulu kamu saya didik nggak begitu. Kapan kamu balik ke rumah bantu orang tua? Semua itu bukan doa, itu tekanan. Dan tekanan sekecil apapun bisa merusak hubungan yang sehat. Anak bukan papan catur. Mereka punya kehidupan, pilihan, dan jalan yang kadang tak bisa kita pahami sepenuhnya. Tapi banyak dari kita yang memaksakan standar masa lalu untuk mengukur hidup anak hari ini.
kita lupa dunia sudah berubah. Dan kalau kita masih tetap keras kepala dengan pola pikir zaman dulu, maka yang terjadi bukan kebersamaan, tapi jurang antara generasi. Di usia 70 tahun ke atas, yang paling dibutuhkan anak dari orang tuanya adalah dukungan yang tulus dan doa yang tanpa syarat, bukan sindiran, bukan perbandingan, dan bukan intervensi yang menyamar jadi nasihat. Ketika anak sedang jatuh, jangan tambahi dengan kritik. Ketika mereka berhasil, cukup ucapkan selamat. Jangan buru-buru mengklaim bahwa itu karena doa orang tua. Ada kisah menyedihkan tentang seorang ayah yang selalu menekan anaknya untuk menjadi seperti dirinya, disiplin, keras, dan tanpa kompromi. Anak itu akhirnya tumbuh menjadi pribadi tertutup, menjauh, dan hanya pulang saat hari raya karena merasa rumah bukan tempat pulang, tapi ruang penghakiman. Sang ayah tidak sadar bahwa yang dia kira bentuk perhatian justru adalah luka yang tak kunjung sembuh. Maka, jika kita benar-benar mencintai anak, cukup doakan mereka dalam diam. Jadilah tempat pulang yang tenang, bukan tekanan yang melelahkan. Biarkan mereka merasa bahwa keberadaan kita adalah sumber kekuatan, bukan beban batin. Di usia senja, yang paling mulia bukan suara yang paling keras, tapi restu yang paling ikhlas. Jika Anda sudah menginjak usia 70, ini bukan waktunya menuntut, menyalahkan, apalagi merasa diri paling berjasa. Ini waktunya bercermin. Sudahkah Anda menjadi orang tua yang pantas dicintai, bukan sekadar ditoleransi? Banyak orang tua yang hidup panjang, tapi tidak dikenang dengan cinta. Yang tersisa hanya beban kenangan, luka, dan kalimat pahit dari mulut anak yang terlalu lama dipendam. Jangan bangga hanya karena dulu menyekolahkan anak, memberi makan, atau membesarkan mereka. Itu tanggung jawab, bukan investasi yang harus dibayar balik. Kalau Anda menua dengan kemarahan, dengan keluhan, dengan sikap keras kepala, maka jangan heran kalau anak perlahan menjauh. Cinta itu tumbuh karena kebijaksanaan, bukan karena usia. Jangan tunggu anak datang memeluk jika Anda sendiri selalu membuat rumah jadi tempat penuh tekanan. Jangan harap diperlakukan lembut jika mulut masih tajam dan penuh tuntutan. Kalau ingin dikenang, bukan dilupakan, maka perbaikilah diri hari ini juga. Masih ada waktu. Selama napas masih ada, perubahan masih mungkin terjadi. Tua bukan alasan untuk keras kepala. Justru di usia senja inilah kita diuji. Apakah kita benar-benar dewasa atau hanya sekadar menua? Anak-anak Anda tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi yang tahu diri, tahu waktu, dan tahu tempat. Yang mau mengalah bukan karena lemah, tapi karena bijak. Maka berhentilah jadi orang tua yang ditakuti. Mulailah jadi orang tua yang dirindukan. Karena pada akhirnya, yang dikenang dari orang tua bukan seberapa banyak nasihat yang mereka ucapkan, tapi seberapa besar ketenangan yang mereka hadirkan.